Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara ini. Terima kasih kepada Bapak Galing sebagai dosen pengampu pemasaran internasional dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sylvia Indriani sebagai moderator dan rekan saya bernama Telsa Salsabila sebagai materi dan Teguh Jainal Haq sebagai materi. Di sini kami akan memaparkan materi tentang segmenting, targeting, positioning, dan global branding. Materi yang pertama tentang segmentasi. Apa itu segmentasi? Segmentasi adalah proses membagi pasar atau segmen ataupun kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang sama, seperti segmentasi demografis, segmentasi psikografis, segmentasi perilaku, dan segmentasi manfaat. Nah, yang pertama, segmentasi demografis adalah didasarkan pada karakteristik terukur dari populasi, misalnya dari usia, dari jenis kelamin, dari penghasilan, dan pekerjaan. Yang kedua yaitu segmentasi geografis, yaitu kedekatannya di mana pasar pada segmen yang sama relatif, dekat, atau sama lain dan mudah didatangi pada kunjungan yang sama atau dihubungi dalam jangka waktu yang sama. Yang ketiga yaitu segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku berfokus pada apakah orang membeli dan menggunakan suatu produk atau tidak, di samping seberapa sering dan beberapa banyak yang dipakai. Dengan demikian, konsumen bisa dikelompokkan berdasarkan tingkat pemakaian menjadi pemakaian kelas berat, pemakaian sedang, dan pemakaian ringan, dan bukan pemakaian terakhir yaitu segmentasi manfaat. Segmentasi manfaat berfokus pada pembilang dari persamaan nilai, yaitu pendekatan ini dapat memberikan hasil yang memuaskan melalui pemahaman superior, pasar atau masalah yang dapat diselesaikan oleh suatu produk atau manfaat yang ditawarkan. Kedua yaitu targeting. Targeting adalah proses identifikasi dan penentuan segmen pasar atau kelompok sasaran yang menjadi fokus strategi pemasaran atau komunikasi suatu produk, layanan, atau pesan. Ketiga yaitu positioning. Pada prinsipnya, positioning berusaha menempatkan produk dalam benak konsumen sedemikian rupa sehingga memperoleh posisi yang unik dan unggul dibandingkan produk pesaing. Materi selanjutnya yaitu global branding. Global branding adalah strategi di mana sebuah merek mencoba untuk menciptakan citra merek yang konsisten dan kuat di seluruh dunia. Hal ini melibatkan upaya untuk menghadirkan standar identitas merek yang seragam di berbagai pasar global. Global branding seringkali memerlukan adaptasi terhadap perbedaan budaya dan pasar di berbagai negara. Namun, tujuannya adalah agar merek tetap dikenali dan memiliki daya tarik di seluruh dunia. Dengan memahami konsep-konsep ini dan menerapkannya dengan bijak, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif untuk mencapai kesuksesan global atau di pasar lokal tertentu. Di sini saya akan menjelaskan STP Jeko. Pertama yaitu segmenting. Segmenting ada 5. Yang pertama yaitu dari segi geografi. Jeko yaitu menempatkan tokonya itu di mall mewah dan juga di pinggirannya supaya memudahkan akses bagi konsumen. Yang kedua, demografi. Untuk dari segi demografi, Jeko ini menargetkan kalangan menengah ke atas. Untuk yang ketiga yaitu dari segi psikografi. Dari segi psikografi, Jeko ini menargetkan anak muda yang hedon dan juga konsumtif. Yang keempat yaitu dari segi perilaku. Untuk dari segi perilaku, Jeko ini menargetkan anak muda yang gaul dan juga suka nongki-nongki. Yang kelima dari segi manfaat, manfaatnya itu Jeko menyediakan tempat-tempat yang mewah dan juga estetik. Yang kedua dari segi targeting. Untuk targetingnya itu anak muda belasan tahun dan juga sampai 20 tahun. Yang ketiga dari segi positioning, jelas Jeko ini sebagai top brand nomor 1 donat dan juga minuman. Materi selanjutnya yaitu studi kasus Jeko. Jeko Donat dan Kopi merupakan perusahaan makanan di bidang donat yang berasal dari negara Indonesia dengan pendirinya yaitu Johnny Andrean Group. Jeko tidak hanya hadir dengan beberapa varian menu donat, tetapi juga menawarkan menu kopi serta minuman lain dalam berbagai varian. Pada awalnya, Jeko hanya memiliki beberapa toko di Jakarta. Usai membuka gerainya yang pertama pada 2006, merek ini terus melakukan ekspansi dan berhasil diterima oleh pasar internasional. Gerai pertamanya di Malaysia yang dibuka pada tahun 2007, Singapura, Thailand, Filipina, hingga gerai di Saudi Arabia yang berhasil dibuka pertama kali pada tahun 2018. Bisnis donat ini terus berkembang, ditandai dengan jumlah gerainya yang kini bertambah. Sampai saat ini, setidaknya Jeko sudah memiliki lebih dari 300 gerai yang tersebar di seluruh dunia. Jeko Donat and Coffee telah berhasil membangun reputasi dan popularitasnya dengan beberapa keunggulan
yang menjadi daya tarik bagi pelanggan. Di antaranya, varian rasa donat yang beragam, kualitas bahan baku yang terjaga, konsep toko yang menarik dan nyaman, kopi yang premium, pelayanan yang ramah dan profesional, ekspansi internasional yang sukses, dan yang terakhir berkemampuan untuk menyesuaikan dengan pasar lokal. Perbandingan Jeko dan juga Dunkin Donat yaitu terdiri dari satu, yaitu produknya ini, dan Jeko ini banyak ya variannya dari segi donatnya maupun minumannya, sedangkan untuk Dunkin Donat dia itu lebih ke klasik. Yang kedua, dari segi harga ini Jeko ini lebih premium atau lebih kompetitif, sedangkan Dunkin Donat ya lebih murah. Untuk yang ketiga, dari segi keunikan. Untuk dari segi keunikannya ini, Jeko ini konsepnya ini adalah open kitchen. Open kitchen maksudnya ini pembuatannya ini dapat dilihat oleh konsumen dan juga dilayani langsung oleh pelayannya. Untuk yang Dunkin Donat ini konsepnya ini fast food dan juga memilih sendiri. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu persaingan bisnis yang semakin ketat membuat perusahaan untuk membuat strategi yang baik dan sesuai dengan keinginan perusahaan, sehingga perusahaan masih bisa berlanjut. Apalagi saat ini globalisasi dan milenial ini, strategi marketing sangat dibutuhkan untuk memenangkan persaingan dan meningkatkan volume penjualan. Keinginan dan kebutuhan pelanggan berbeda antara suatu pelanggan yang mempunyai keinginan yang sama dengan cara menganalisa segmenting, targeting, positioning. Dapat kita ketahui bahwa perusahaan Jeko telah menguasai pangsa pasar. Konsep yang disampaikan oleh perusahaan Jeko kepada konsumen adalah menjadikan donat sebagai bagian dari gaya hidup. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.